warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua yang ada di sini. Ini dari kampus mana berarti? Oh UPN, itu di Pondok Labu ya? Fatmawati, tahu gua. Itu cita-cita gua masuk situ sebenarnya. Tapi malah masuk VPN gua. Tapi ngomong-ngomong, ini emang orang UPN harus ganteng-ganteng, cakep-cakep gitu ya? Kecuali abang yang ini nih abang. Bang, kita yang tampil acara kenapa abang yang tegang bang? Ini kalian datang kemari apa izinnya sama dosen? Oh titip absen. Gokil, ini dari lihat wajah-wajah, oh kakak ini dilihat dari wajahnya yang kalau ada tugas ngumpulin duluan dia nih. Bikin panik temen-temen nih. Tapi keren lah, ini kalian jurusan? Komunikasi, karena memang kita harus tahu komunikasi, apalagi sekarang mau menjelang politik 2024. Dan gue yakin politik 2024 nanti pemilu itu bakal seru. Karena apa? Udah ada kampanye-kampanye lewat media sosial. Biasanya itu nanti caleg-caleg, capres-capres itu meningkatkan elektabilitas lewat media sosial. Apalagi sekarang ada kayak TikTok. TikTok gampang banget, mau FYP gampang gak? Tinggal tambahin sound-sound yang lagi viral, betul gak? Gak cuma ketiga capres, nanti influencer-influencer juga bakal digaet buat kampanye. Misalkan ada influencer perempuan gitu kan, tutorial cara mencoblos 2024. Dia misalkan mau milih nomor 2. Pertama dia mau nyoblos nomor 1. Coblos nomor 1. Ada sound masuk. Tok ganjel tok, ganjel tok. Tok ganjel tok. Yang habis itu kita pilih yang ketiga. Salah. Akhirnya gak jadi nyoblos. Gitu cerita aja nanti 2024. Dan masih banyak yang seru lagi karena gue membaca itu orang yang main sosmed, media sosial di Indonesia itu ada sekitar 70%-an. Tapi hoax yang tersebar di media sosial itu ada 60%. Tapi gue setuju sama peraturan Bawaslu dan KPU itu kalau misalkan nanti H-1 sebelum pilpres, sebelum pemilu, media sosial caleg dan cawapres itu harus dinonaktifkan. Itu gue setuju banget. Karena apa? Biar merekanya juga istirahat. Yang gue takutin kalau dia gak ada istirahatnya, capres-capres calonnya itu 3. Dia keenakan. Malah keterusan jadi influencer. Jadi kalau menurut gue jangan sampai nanti kita pilih ya capres-capres itu yang gara-gara kita gak suka sama capres-capres lainnya. Karena hoax bakal banyak tersebar. Ya jadi pilihlah yang benar-benar menurut lu masuk sama visi dan misi lu dan menurut lu yakin banget capres dan cawapres ini berhasil memajukan Indonesia nanti. Gitu aja dari gua, tepuk tangan sekali lagi. Dan kalau misalkan mau edukasi lagi nih buat kalian yang melek politik, ini acara yang tepat. Buat yang nonton di rumah juga ini acara yang tepat. Selamat datang di Obrolan Warung Pengkolan. Tepuk tangan. Warung masih sepi pelanggan. Tapi kita doa dulu sebelum buka ya. Semoga ya Allah hari ini banyak pelanggan yang datang. Tapi punten ya Allah, pelanggan yang datang tuh yang bayar. Jangan yang ngutang. Atau kalau diutangin terus mah tekor atuh. Nanti tutup warung saya. Nanti saya nggak bisa ngegaji Pak Koyo ya Pak Koyo ya. Jam segini belum pada datang. Ini teh kemana? Biasanya mahasiswa udah pada datang. Wih, ada tingkat gue semua ini. Ijo. Halo mantanku. Tadi Kak, gila ya ada kunto aji bunda tadi. Teh. Apa kabar Teh? Baik. Berbunga-bunga lagi ceria banget kayaknya ini. Enggak, ini emang bajunya. Enggak ada lagi. Oh kena hujan nanti kembang lagi. Udah ngembang badannya. Iya. Mau pesan apa? Mau pesan jangan ganggu hidupku lagi. Jangan. Nah yang kayak gini pelanggan yang gak ditunggu harus pesen. Enggak ini mau pesan ini aja. Makanan yang ada gratisannya. Aduh, ada jangan tuh. gitu Teh. Kamu mah dari kemarin tuh minta gratisan terus. Itu ada tuh, buy one get one kalau nggak Oh, salah. itu. Buy one. Bawan. Anda. Teteh gini-gini juga tahu bawan get one teh apa? Kamu cuman ingin menjebak Teteh. Enggak. Tapi ini kayak BEM yang di Dilan ya. Berasa Dilan gua. Dilan bundar begini. Ya kan lagi nggak deal, lagi nggak deal. Tapi kalau dilihat dari mukanya Ate nih ya,
Kayaknya Ate lagi banyak pikiran. Iya. Ya, ini mukanya kayaknya kayak kusut gitu. Kusut. Kayak baju yang baru diangkat dari jemuran, Dari kenapa? jemuran itu teh. Kosan nunggak 3 bulan. Pertama. Pelanggan teh susah ini mah. Emang susah. Ini dompet tipis banget sampai nyatu ini sama kulit. Terus? Udah gitu tugas kampus tuh. Di UPN tugasnya banyak banget ya? Udah tuh tugasnya apa coba teh? Apaan? Tugasnya dikasih meneliti budidaya toge. Padahal ini nih komunikasi loh. Kok harus berkomunikasi sama toge Kan ya kan? toge juga kalau diajak komunikasi itu akan subur nantinya. Emang kenapa sih belum selesai-selesai terus tugasnya teh kenapa? Susah. Emang belum dikerjain sih. Aduh, itu mah berarti masalah di kamunya. Kalau punya tugas itu jangan dibawa stres. Santai aja, jalanin, kerjain gitu. Bener nggak? Siap. Bener. Yang nyebelinya lagi teh kan lagi bete ya, lagi bad mood. Buka sosmed tuh biar dapat pencerahan. Ada cewek, ternyata isi-isi sosmed sekarang udah pada kampanye semua. Tuh ada yang kampanye segala macem. Itu pugu teteh juga jadi pusing ini teh ya. Itu banyak banget akun-akun palsu. Apa tuh namanya tuh akun apa? Akun buzzer. Hah? Nah itu buzzer. Oh buzzer, apa tuh buzzer? Ya makanya nggak tahu ini kayaknya paham nih. Sampai lupa ngenalin sini. Aduh, ada Mbak Dinda Terianke Muchtar. Mbak Dinda. Iya. Aduh apa kabar ini? Baik, Mampir lagi ke kabar. sini. Mbak Dinda kenalin. Halo. Aku Kakanda. Iya. Mbak Dinda Kakanda. Jadi Mbak Dinda Terianke Muchtar ini dia itu adalah direktur eksekutif betul ya? Oh. Dari The Indonesia Institute. Wih, sampai muntrat. Maaf, aduh maaf. Jadi Berarti Pak kalau ngomongin sosial media mah paham paham pasti. sosmed, paham Mbak. Paham? Tuh. Nanya banyak banget Makanya. berarti tentang Mau sosmed. minum apa Mbak Dinda? Teh tawar anget. Teh tawar, Teh Pak Koyo, tawar. teh tawar anget. Iya, Bu. Yes, Wih, Pak Koyo. Dilan udah gak lama gak ketemu. Tapi Mbak Dinda beneran ini mah pengen nanya soal sosial media ya. Bener nggak sekarang itu orang-orang tuh menggunakan sosial media untuk berkampanye? Bener sih, karena kan kayaknya sejak 2012 tuh malah dari pilkada ya. Oh, dari pilkada. Iya gitu, karena kan lebih gampang ya, lebih murah. Betul. Punya akun bisa banyak dong. Gitu, lebih cepat aja menjangkau lebih banyak, baru interaktif gitu. Jadi bisa langsung komen deh, gitu. Sekarang tuh apa-apa pengennya di love ya, bukan dicoblos ya. Lebih penting. Love dulu baru coblos Oh, nanti gitu. gitu. Kan. Iya. Tapi perasaan dulu nggak gitu ya? Gak gitu, dulu tuh isinya kan kayak untuk senang-senang. Bener. Kayak bergaul sama teman, interaksi. Nah sekarang isinya tuh poster. Ya tapi wajar juga karena kan di Indonesia tuh yang make internet aja tuh bisa 213 Juta. Penduduk Indonesia tuh 270 juta sekarang. Tanya Haji Oma aja kan ya. Kan dia ngitungin. Biasa kalau dulu 135, dulu masih Sekarang nambah tuh. Sekarang kok udah 200 ya, upgrade. banyak banget. 213 juta pengguna Iya. internet, berarti sosial media juga sekitar segituan ya. Iya segitu berarti. Iya, dan anak muda nih kayak lo yang banyak make. Selebgram, seleb TikTok. Tapi memang berkampanye gitu ya lewat sosial media itu efeknya besar gitu. Kenapa gitu? Maksudnya tuh sasarannya siapa sih untuk si kampanye di sosial media ini? Targetnya tuh sebenarnya ya pasti pemilih ya. Apalagi tahun depan itu kan sebenarnya pemilih muda yang milenial sama yang Z itu akan banyak menggunakan sosial media dan dia Iya, betul. mendominasi bisa Betul, 55% kali gitu dari pemilih total gitu. Jadi itu dianggap sebagai pasar yang efektif untuk menyampaikan pesan. Nah kalau dari data juga disebutkan kalau misalnya orang Indonesia tuh kalau lagi main internet tuh bisa 7 jam. Hah? 7 jam. 7 jam sambil 7 jam. rebahan di kasur Palembang tuh biasanya. Aduh, sampai nikmat mendelep. banget. Itu baru makasih Pak Koyo. Tapi kalau sosial medianya dia 3 jaman lah kurang lebih. Itu ada data dari We Are Sosial. Jadi dianggap efektif gitu. Kayak sekarang tuh punya HP kayak apa sih? Kayak kebutuhan primer ya. Kadang-kadang Betul. Ya. ke WC aja lu bawa tuh. WC, Gitu. bener, Kayaknya bener. takut hilang banget gitu Iya, ya. Kayaknya iya. harus responsif. Kayak FOMO banget kalau Iya. nggak kepegang. Tidur gitu. harus samping bantal tuh biasanya. di Tapi sini. kan FOMO mah masih biasanya bikin macet ya. Itu komo. Itu ngomong. Ini koyo tadi koyo. Oh iya benar. Teteh. FOMO itu tidak mau ketinggalan begitu ya. Tidak mau ketinggalan. Oh seperti itu. Kelihatan gaul terus. Iya, baru kan yang bahaya adalah mungkin lebih mempermudah. Nah ini permasalahan ketika
isinya jadi disinformasi. Iya betul. Atau yang mengirimkan ujaran kebencian tuh. Itu bahaya. Buzzer yang tadi itu. Buzzer, iya betul. Gitu. Nah, udah lumayan agak paham nih ya. Lumayan. Kenapa sosial media sekarang itu lebih banyak digunakan untuk berkampanye gitu. Kan orang kita mah ya ikut-ikutan orangnya tuh gitu. Apa yang lagi tren, ikut semuanya ngikutin. Lagi ada yang apa, konten apa, diikutin. Nah skip. itu dia gitu. Ini makin seru obrolannya teh ya. Seru, tapi Ate pengen makan dulu. Nah udah, saya sambil mau ngasih tahu Pak Koyo kesukaan kamu apa. Kita break dulu atuh ya. Break dulu ya. Kita break dulu, tapi jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan, Warung Pengkolan. Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan, Warung Pengkolan. Ya halo Bang. Iya udah di Warung Pengkolan sini. Lu naik apa? Ya jangan skateboard juga, maksudnya nggak bisa masuk. Iya. Gue tunggu sini ya. Ya, gue pakai baju hijau sama jilbab ungu. Nah. Canda. Sini ya Bang ya. Oke. Ate telepon pacar. Pacar Bang dari pacar. Telepon siapa? Hah, ada ini kenalan. Sekalian ngobrol-ngobrol bareng. Karena kan ini seru nih. Tentang politik tapi sosmed. Oh, sosmed. Ngerti nih orang. Ya boleh dong kalau begitu. Tapi dibuka dulu dong acaranya, buka lagi. Ini ada acara? Ada acara. Oh, kira emang lagi nonton begitu aja. Pemirsa, kembali lagi kita di Warung Pengkolan TVRI. Ada adik-adik dari UPN, veteran. Nanti selain kita ngobrol-ngobrol gini teh, nanti ada pertunjukan juga dari Unyil. Jadi, Bukan itu warung. oh dia kayak gini. Bukan, dia warung sembako. Oh, bukan ya? Emang gitu. Kirain Ini di sini dong, gini. Enggak lah. Emang ngerti nggak tuh Unyil? Unyil ada lagi kan Ada ya? lagi. Sambil nunggu temennya Ate kesini, masih penasaran nih. Nah, itu dia. Indah. Ini kalau misalnya ngomongin media sosial ya, kan sekarang kan jadi media kampanye gitu. Emang udah ada aturannya nggak sih sebetulnya kalau misalnya kita mau berkampanye lewat sosial media gitu? Aturannya udah ada dan bahkan kan terakhir KPU mengeluarkan aturan juga nomor 15. Nah, waktu The Indonesian Institute Study soal kenapa penting sih ditata, ya karena kita nggak mau lagi tuh kejadian baper-baper di 2019. 2017 aja kalau lo beda pilihan bisa nggak disenangi. Kan kacau banget. Belum keluarga jadi pecah gara-gara itu kan. Begini aja udah, dukung siapa lu? Benar. Dan saat itu bukan bercanda. Bukan. Gitu. Jadi benar-benar serius. Kita yang berantem elitnya pada happy-happy. Iya benar. Jadi makanya penting ditata. Meskipun memang tantangannya kan kalau lo ngatur media sosial beda dong sama ngatur sama kalau kampanye ada baliho di atas pohon lo bisa turunin. Itu. Iya. Aturan yang sekarang juga menarik sih sebenarnya kalau dia bilang tolong dinonaktifkan di 1 hari terakhir gitu ya. Itu kan yang didaftarin ya. Kalau yang di gimana? Si akun-akun yang tadi disebut itu ya. Iya, jadi kadang-kadang yang didaftarin nggak juga akun yang aktif sih. Maksudnya itu akun yang formal tapi yang bergerilya ini. Nah, itu bisa jadi bot atau yang tadi pendengung itu atau ya udah yang anonim. Pendengung bahasanya tuh Bajar tuh ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Yang suka ngaji tahu lah dengung. Gitu ya. Jagoan banget dia di Bahkan nggak cuma di sosmed Korea. tau Teh Tika. Kan kayak masih di baliho di pinggir jalan juga masih banyak kan yang gitu. Kayak merah semua, gak macem, putih semua, hijau, gak macem. Iya. Tapi emang lebih susah sih kalau misalnya kita ngomongin soal sosial media. Begitu misalnya udah masuk ke internet kan katanya walaupun kita take down juga akan selalu stay di situ. Udah di ini ya sama orang, re-uploader. Iya gitu, makanya susah. Mana temennya dipanggil? Atuh udah ada belum? Di stopin satpam dah. Satpam mana di deket warung? Kagak ada. Keren banget warung gue. Hansip berarti. Mana ya? Panggil mana? Nah itu tuh kayaknya tuh.
Nah ini dia abang. Waduh, siapa ini dikenal? Sini dulu Pak. Salah kostum gak nih? Oh enggak. Enggak. Papa Itu netral banget malah itu. Ini siapa? Ate? Ini direktur dia. Direktur Eksekutif Komunikaten. Oh, Hariko Satria. Hariko Satria. Oh, Komunikaten. Itu dulu. Komunikaten. Oh, itu beda lagi. Komunikaten. Serius banget ya. Serius banget. Ini lagi ngebahas soal itu, soal kampanye di sosial media gitu. Bang Hari, tadi kan abang bilangnya ya? Iya Bang Hari, Iya. dia punya Hariko itu artinya hari raya korban. Oh, Idul Adha waktu itu Jadi saya lahirnya. lahir pas Idul Adha teh. Tapi kan beda-beda tanggalnya. Ya, Ulang tahun kok beda lagi kata dia. enggak. Jadi waktu dia lahir, waktu lagi Idul Adha makanya namanya hari raya korban. Temen saya Nggak lahir pindah-pindah pas dong. hari proklamasi namanya Harpro. Harpro. Iya. Kalau Ate apa artinya? Ata itu anak tentara. Oh. Weh, makanya hijau baju lo kan? Makanya kalau DM cewek, halo dek gitu. Tapi enggak, sekarang jadi anak tetangga. Anak Anak karena tetangga. nongkrong. Siap. Iya. Mas Hariko ini kalau Ya. tadi sempat ngobrol sama Ate, lumayan cukup menguasai mengenai kampanye di sosial media itu. Kalau Enggak menurut juga. Bang Hari sendiri, orang berkampanye di sosial media itu seperti apa sih? Lebih mudah ya ketimbang tidak di sosial media. Kan kalau di sosial media tuh kelihatan tuh, kalau mahasiswa posting, wah kerjaan lagi susah nih. Kita udah tahu dulu kalau ini orang butuh pekerjaan. Iya. Makanya konten yang kita kasih menjanjikan lapangan pekerjaan. Begitu. Jadi memang lebih murah dan lebih mudah Ya, jadinya, karena ya? kita sudah tahu siapa yang mau kita kampanyekan dan dia maunya apa. Misalnya kan ada juga mahasiswa yang mengalami gizi buruk tuh. Bukan gizi buruk maksudnya. Mahasiswa mengalami gizi Mahasiswa buruk. enggak mungkin gizi buruk. Makan mie Iya, instan terus misalnya. juga. Sengaja gizinya buruk. Ya kan lapar gitu Iya. kan. Artinya nih si caleg udah tahu nih. Berarti yang dikampanyekan itu kalau saya terpilih saya akan siapkan untuk kamu beasiswa yang berupa makanan, bisa jadi begitu. Oh, saya sih berupa duit ya kalau gitu. Dan udah kelihatan algoritmanya begitu Udah ya? kelihatan siapa yang mau dikampanyekan, profil orangnya seperti apa. Oh, Jadi makanya efektif. ya makanya kita kan kalau di sosial media tahu nih, Tahu. Bang Hari itu mau pesen apa minumnya nih kayaknya. iya. Kopi kan? Atau- Iya. Betul. Udah makan belum Bang Hari? Belum. Ini ada bakso sedih tuh. Bakso Malang. Kopi atau teh atau air putih? Bakso sedih. Kopi. Kopi. Pak Koyo, kopi. Woi mantap Pak Koyo. Terbaik. Nah ngomongin Gimana, soal Teh? ini kok kampanye di media sosial. Iya, gitu. Teh. Sebenarnya kalau di negara-negara lain ini sudah dilakukan juga atau Indonesia adalah pencetusnya? Atau di Jepang nggak Jadi ada. gini Teh, 20 tahun lalu ya. Mungkin teman-teman ini kita semua baru lahir lah ya. Mungkin baru lahir ya 20 tahun lalu ya? Iya benar. Ya sekitar tahun 2004 itu kan pertama kali ada Facebook. 2006 itu pertama kali ada Twitter. Ya. Nah, 2 tahun setelah itu tahun 2008 ada pemilihan presiden Amerika. Amerika. Nah, Obama melawan Hillary Clinton. Tahun 2008 tuh. Nah itulah pertama kali media sosial digunakan secara efektif untuk mengkampanyekan orang secara politik biar dipilih. Awal-awalnya. Nah tadi disampaikan juga sama Mbak Adinda, 2012 Indonesia juga sudah mulai melakukannya. Oke. Memang kita ini sama Amerika ini agak beda jauh. Internet itu ditemukan tahun 65 di Amerika. Kita baru pakai internet tahun 94 gitu. Aduh ketinggalan Maka banget agak Indonesia ada itu perbedaan ya. literasi sedikit. Aduh jauh banget. Itu kemungkinan mereka Iya. tujuannya tuh untuk ngegait suara anak-anak muda nggak sih? Dua aja, pokoknya tujuan penggunaan media sosial itu meningkatkan popularitas, meningkatkan elektabilitas. Jadi kalau ada politisi yang berkampanye di media sosial pasti rumusnya cuma 2. Gimana caranya saya bisa populer, gimana caranya saya bisa dipilih. Dan itu menyesuaikan gitu. Jadi bagaimana gitu caranya media sosial berkampanye di media sosial ini bisa mempengaruhi anak-anak muda kalau misalnya terlalu banyak ragamnya begitu keinginan anak muda Kan gitu. sekarang kalau konten nggak asik langsung skip gitu. Tapi kalau yang clickbait itu langsung tuh pada, wih
Iya. Kopi dulu nih, kopi. Makasih ya Pak. Minum dari tadi. Pak Ayo ya? Koyo. Pak Ayo. Pak Koyo. Jadi ayo. Pak Koyo, aku minum air cucian kaki ibu ada? Apa aja? Biar ada berkahnya. Pertama, libatkan. Kan saya tuh agak kurang suka sama misalnya ada spanduk-spanduk tuh di jalan-jalan. Stop narkoba, stop tawuran. Tapi fotonya foto kepala daerah. Iya. Sambil gini lagi. Nah, Stop apanya nggak begini? nyambung. Yang paling pas adalah foto anak muda di situ. Ya betul. Jadi pokoknya kampanye apapun itu pelibatan. Jadi semakin banyak kandidat dia melibatkan anak muda dan anak muda itu yang tahu generasi dia. Gitu. Betul. Tapi kalau dia nggak melibatkan ya sudah. Iya. Jadi bahasa sederhananya bagaimana melibatkan target audien sebagai aktor kampanye. Tapi kalau anak-anak muda ini jadi subjek aja, ayo sebarkan, viralkan. Nah, jangan begitu. Dia kan pengen ikut eksis juga di sini. Iya, betul. apalagi musim kampanye ini musim yang paling bagus untuk meningkatkan jumlah follower. Lumayan. Pansos-pansos bikin konten, nyindir-nyindir capres. Iya, bener, Apa bener. gitu kayak gua ya. Tapi kalau mau nanya ke Ini Mbak sederhana sebenarnya Iya. anak muda itu. Nanya ke Mbak Adinda itu ada keuntungan sama kerugiannya nggak sih kalau kampanye di sosmed? Tadi keuntungannya udah dibilang juga ya Iya. sama Bang Hari. Lebih udah mudah, cepat, lebih mudah, mudah, interaktif, bisa langsung komen tuh, termasuk netizen yang budiman. Nah tapi permasalahannya adalah yaitu ketika kontennya tidak informatif dan edukatif. Jadi dia bisa mengajak kebencian untuk kelompok tertentu, Iya. baru kalimatnya tuh bombastis banget. Dan permasalahannya adalah kalau literasi digital kita juga rendah. Iya, Jadi iya. begitu lihat ada yang viral, oh ini gue mesti share juga nih. Jadi dia nggak saring sebelum sharing dulu. Iya. Gitu. Jadi ya tantangannya juga itu. Dan jangan lupa kita juga punya undang-undang ITE yang seharusnya tidak memberangus kebebasan berekspresi Iya. ya. Tapi tentunya ada aturan karena di kampanye kan di undang-undang pemilu tuh juga ada larangan. Kampanye apa nih? Misalnya mempertanyakan UUD, Pancasila, atau dia SARA, seperti itu. Tapi kan memang mungkin nanti Bang Hari juga bisa cerita gitu. Kalau kasusnya itu parah gitu, hoax itu ditemukan bisa belasan ribu gitu. Dan ini lagi-lagi bukan cuma soal angka, tapi dampaknya ya. Karena polarisasi, konflik, kita jadi cemas, jadi nggak percaya, kayak gitu sih. Gitu. Berarti kita harus punya literasi juga ya. Literasi Biar digital. kita milih-milih yang ini nih hoax doang, ini itu harus pinter tuh. Tapi berarti ini udah paling tepat kalau misalnya menyaksikan acara ini. Iya, Karena kita makin melek lagi soal kampanye lewat media sosial yang nggak cuman semudah dan segampang itu. Tapi juga banyak hal-hal yang harus kita perhatikan biar kita nggak men-sharing sesuatu yang belum kita saring. Itu Gitu. dia. Belum selesai obrolannya, kita break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di TVRI. Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan, Warung Pengkolan, Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan, Warung Pengkolan. Pemirsa, kembali lagi di Warung Pengkolan TVRI. Emang ya Teh, obrolan politik tuh paling enak sambil nongkrong-nongkrong gini. Iya dong, pastinya. Jajanan banyak gitu. Tuh, Iya. pokoknya lagi sama anaknya. Bukan itu pelanggan tetap. Pelanggan. Pelanggan tuh lihat. Ganteng. Korea. Oh, Korea. Ini Korea, itu Kroya. Di sini tuh emang enak karena kan makanan ada, mau minum juga ada, gitu. Mau pinjem duit yang jangan. Waduh, padahal mau minjem 100 tadi. Kalau pinjem 100 mah di WhatsApp aja. Jangan langsung gitu. Kalau di sini minimal 2 juta pinjemnya. Gitu. Ini tuh kan memang terkenal warung teteh itu banyak pelanggannya karena itu makanannya enak, ya kan ya, Bang Arya, Mbak Dinda. Makanya orang pada datang lagi ke sini. Enak apaan? Itu cuma air putih gini doang, mentang-mentang nggak bayar. Iya karena tinggal diwarnain aja mau warna apa. Ya ampun. Nah ini kalau ini pelanggan aku.
Gila jajan kesini pakai blazer. Tiga tuh. Sini. Kenal nggak Kevin siapa? Itu Kevin. Kevin siapa? Gitarisnya, itu keyboardisnya Viera. Bukan. Ini namanya Kevin Geraldi. Dia itu adalah chairman Resonance Pemuda dan Politikal dan juga sekaligus konten kreator. Yang datang ke warung Teteh Man no play. Ini Nggak main-main. Kalau Ate ini? Lu makan pelanggan nggak tetap. Tapi mungkin banyak yang pengen tahu Kevin kalau chairman resonansi pemuda dan politikal itu apa sih sebetulnya? Oh, jadi Resonansi Pemuda itu adalah organisasi kepemudaan yang aku buat kayak gitu, yang mewadahi pemuda untuk bersuara seperti itu. Dan makanya kan resonan. Resonan, Iya, betul. gitu. Pakai bahasa Inggris ya, jadi keren kali ya. Ngoceh kalau bahasa ini ngoceh. Nah, kalau konten-konten yang biasa dibikin sama Kevin itu seperti apa biasanya? Aku sih biasa bikin konten-konten ya mungkin membahas soal kebijakan-kebijakan publik, terus seputar sosial politik lah, polhukam kayak gitu. Tren-tren media sosial yang sekarang juga aku bahas. Kadang juga bikin konten jedak deduk, terus bikin juga joget-joget juga. Kan waktu itu di warung Teteh joget-joget di sini juga. Waduh, lupa. Makanya nih kalau misalnya ngomongin pemuda nih, makanya nih mahasiswa sama mahasiswa UPN kayaknya paham banget siapa yang namanya Kevin. Dia ngambil baju di lemari aja gini. Gitu. Oh iya, harus begini. Gitu. Tapi kan Bang Kevin ini berarti kan sering bikin konten anak-anak muda karena kan pasarnya anak muda gitu kan. Nah, tapi kan sekarang udah mau menjelang Pilpres. Iya. Medsos udah mulai fungsinya bertambah gitu untuk kampanye. Nah, gimana tuh pendapat Mas Kevin sebagai konten kreator? Sebenarnya bagus-bagus aja ya berkampanye di media sosial. Sekarang juga zaman kan juga udah berubah ya Teh ya. Kayak sekarang semua serba gadget, semua orang punya HP, punya internet. Kalau misalnya pakai cara-cara zaman dulu menurut aku udah nggak relevan sih di zaman sekarang Teh. Baliho-baliho itu ngerusak lingkungan Teh, bener deh asli. Paku-paku, terus udah gitu sampahnya nanti dibuang kemana kan kita nggak tahu ya kan jadi ngerusak lingkungan. Apalagi baliho-baliho yang maknanya nggak jelas kayak kepak-kepak sayap itu Teh ya kan. Katanya kalau si baliho itu disebutnya sampah politik, limbah apa gitu namanya. Betul, jadi sampah politik. Dan kalau bisa di medsos kan nggak ada residunya kayak gitu. Jadi lebih mending mungkin menurutku ya berkampanye di medsos. Lebih gampang, lebih praktis, bisa di mana aja kayak gitu. Tapi punten ya, saya aja sebagai nini-nini. Jangan nini-nini dong ya. Kalau nini Sebagai saya tahu. Nini tahu. Suka ngerasa terganggu gitu karena banyaknya gitu orang-orang tuh pada berkampanye lewat sosial media gitu. Kamu sebagai anak muda tidak terganggu lihat gitu? Sebenarnya ada terganggunya sih Teh. Tuh. Kayak kadang-kadang tuh suka ada buzzer-buzzer itu di sana. Nah, si pendengung-pendengung itu ya Mbak Dina ya. Dan sebelnya tuh kadang-kadang kampanyenya kampanye hitam Teh. Black campaign itu. Aduh, ya Allah. Mendingan Black Panther ya kalau gitu. Wakanda forever gitu kan. Iya. Black campaign terus nyerang-nyerang salah satu kubu. Tapi yang diserang tuh personalnya bukan gagasannya. Iya betul. Padahal kan sekarang generasi muda sekarang tuh yang dipikirin gagasannya, milih pemimpin berdasarkan gagasan. Tepuk tangan dong buat pemuda Indonesia nih. Kita dikasih amplop mah. Ya diambil juga sih, cuma nggak bercanda. Diambil, tapi tetap pilihan pada pilihan yang kita pilih berdasarkan visi misi yang ditawarkan oleh pimpinan-pimpinan yang capres. Tapi udah ada yang nawarin belum salah satu caleg atau capres yang, bikin konten dong tentang kita? Aduh, kalau itu mah udah banyak deh kayaknya deh. Tapi kamu nggak ambil nggak? Enggak ngambil. Ya bener-bener. Gua udah 2 gua ambil. Sisa 1 lagi biar netral ya Bang ya. Itu aku baru dapat 1. Aduh, 2 lagi tuh. 2 lagi berarti ya. Iya. Tapi kalau ngomongin soal media sosial lagi nih ya, cenderung ningkatin partisipan pemilih nggak sih? Atau sebetulnya cuman di permukaan aja gitu, malah bikin polarisasi gitu kan? Kalau sekarang sih enaknya beda ya Teh sama 2016. Kan dulu politik identitas kental banget tuh ya istilahnya kayak orang serang sana sini. Jadi udah juga sekarang generasi-generasi muda jadi lebih melek juga. Anak-anaknya banyak yang kritis. Mungkin anak-anak UPN di sini kritis-kritis juga nih. Kemarin aku ngisi seminar juga di UPN. Ngisi seminar? Politik. Kena kolesterol dong? Kan seminar banyak dagingnya. Iya. Hebat. Aduh. Kritis-kritis Teh anak sekarang mah. Iya betul. Jadi benar-benar bisa bedain hoax sama enggak. Terus mereka benar-benar milih pemimpin yang tadi aku bilang. Berdasarkan ideas yang sesuai dengan interest. Contoh sekarang kan kalau di Jakarta tuh ada polusi udara ya. Polusi udara tuh pada ngerasain sampai ISPA pada kena tuh. Nah sekarang kita tuh para generasi muda banyak yang pengen milih pemimpin yang punya komitmen untuk lingkungan kayak begitu. Iya. Jadi memang
gak bisa cuman dikasih begitu aja untuk para mahasiswa atau anak muda mah. Karena mereka juga udah lebih cerdas dan lebih pintar lagi lebih kritis, ya. Teh. Nah kalau buat ini nih, buat salah satu aja boleh jawab ya, buat Mbak Adinda, buat Bang Hari atau juga buat Kevin nih. Ada perbedaan signifikan gak sih kalau misalnya berkampanye lewat media sosial atau secara mainstream, media mainstream gitu? Karena kan sekarang mah biasanya satu media udah dikuasai sama satu gitu kan ya. Jadi ada perbedaannya gak sih? Iya. Yang signifikan gitu? Yang signifikan jelas ya metodenya ya, yang berbeda gitu. Kalau dulu kan rame-rame tuh nanti dapat kaos, baru kita pergi ke lapangan, dangdutan, zaman dulu banget ya. Tapi sekarang itu ya para kandidat itu harus bisa ngebaca suara pasar, terutama anak muda. Kontennya ya jangan garing lah ya, teksnya harus catchy, bahasanya juga asik gitu. Makanya gak heran juga kalau mereka undang influencer gitu, seperti itu gitu. Ya lebih ceria kali ya kampanyenya sekarang. Jadi jingle-jingle kampanyenya kalau teman-teman dengar di TV-TV. Ya gitu. Dan tokoh-tokohnya juga lebih berani kan Teh. Maksudnya udah kayaknya juga sebelum kampanye ini juga udah pada punya akun sendiri tuh. Share tentang kehidupannya sehari-hari, lagi naik sepeda. Meskipun kalau boleh sharing sebenarnya permasalahannya dari penyelenggara pemilu tuh belum bisa memberikan definisi jelas beda sosialisasi sama kampanye tuh apa. Jadi kita bingung kalau ada yang masang baliho, baru ada citra dirinya, kita kan bilang ya kampanye dong. Tapi kalau peraturan tidak mengatakan itu selama tidak mengatakan ayo pilih saya gitu. Nah mungkin soal hoax juga gitu kan. Sebenarnya dengan sosial media ini banyak hoax yang muncul atau sebetulnya sesuatu yang informatif? Waduh sebenarnya kalau aku lihat ya Teh ya lebih banyak hoaxnya sih untuk saat ini dibanding yang informatifnya. Karena mungkin kampanye-kampanye di medsos sekarang tuh masih belum ada regulasi-regulasi yang lebih spesifik kali ya soal campaign-campaign ini. Kadang hoax-hoaxnya itu kan ada dibagi tiga kan, ada misinformasi, malinformasi sama disinformasi. Tiga-tiganya ada Teh di TikTok itu. Udah hitungannya gini Teh ya, kalau misalnya Facebook tuh hoaxnya buat orang-orang tua, TikTok tuh hoaxnya buat Gen Z gitu Teh. Gen Z yang overthinking itu. Iya yang suka galau, yang suka terjebak masa lalu itu. Yang kamarnya estetik. Iya. Jadi memang sebetulnya ya itu tadi ya bahwa yang banyak sekarang itu muncul adalah hoax. Katanya tadi juga sempat dibilang di awal dari 70%, 60%-nya tuh hoax katanya gitu. Itu dia, makanya mau nanya ke Bang Hari itu perlu nggak adanya regulasi? Udah ada. Udah ada? Udah ada ya Bang? Udah jelas, maksudnya kita bikin akun pun kan sudah ada aturannya di situ. Masalahnya yang selalu saya kritik itu adalah kenapa kita waktu bikin akun media sosial itu tidak sama waktu kita bikin akun rekening di bank. Itu waktu bikin rekening di bank kan ditanyain tuh alamatnya di mana, tanya jawab. Ya. Kalau bikin akun media sosial itu nggak ada tanya jawab, langsung term of use-nya langsung kita agree gitu. Karena kepentingan dari pihak media sosial ini memperbanyak jumlah nasabah. Maaf. Memperbanyak jumlah user. Nasabah sama user ini sama sebetulnya. Di KPU juga ada aturannya, di Bawaslu juga ada aturannya. Aturan ini semuanya sudah jelas semua. Bahkan semuanya kan beragama nih. Fitnah nggak boleh, semuanya sudah ada aturan. Masalahnya sekarang itu adalah ketika kita kayak gini deh. Saya selalu mengumpamakan media sosial itu sama kayak kita ngasih motor. Nah, waktu orang dikasih motor kan ujiannya coba tuh yang puter-puter yang lingkar-lingkaran. Habis itu ngisi tanya jawab. Nah media sosial nggak kayak gitu. Iya memang. Makanya banyak yang kecelakaan di media sosial. Banyak yang menyebarkan hoax. Masalahnya adalah kalau hoax itu tersebar ke 1.000 orang. Misalnya Mas Ate difitnah punya selingkuhan misalnya. Kok benar? Itu tersebar ke Bukan fit. itu tersebar ke 1.000 orang. Lalu diklarifikasi. Iya, klarifikasi. Klarifikasinya mungkin cuma sampai ke 500 orang. Jadi minus 500. Jadi masih ada 500 yang suuzon. Jadi nggak ada konten itu yang benar-benar viral. Dan biasanya yang negatif cenderung lebih cepat viralnya ketimbang yang positif. Gitu loh. Sama kayak hoax kemarin itu kan ada satu cerita tuh jadi ibu-ibu Teh dia banting timbangan. Hoax gitu kan.
pas dia banting timbangan itu divideoin orang. Dianggaplah si ibu-ibu ini menzolimi pedagang kecil. Faktanya adalah pedagang itu yang kurangi timbangan. Udah mencurangi ya. Sehingga satu pasar itu jadi sepi. Jadi orang itu langsung memang punya empati. Cuma kadang-kadang orang itu kalau merasa kelemahan Gen Z ini empatinya kuat. Cuma pengen terdepan dalam menyebarkan yang pertama itu juga kuat. Iya. Jadi kita harus menunda menyebarkan. Itu sih paling penting ya kalau misalnya soal kampanye di media sosial itu dipahami dulu baru disebarkan seperti itu. Iya. Udah makin paham kayaknya kita ya. Udah jadi pakar nih sekarang. Tapi yang paling penting juga di musim kampanye ini kalau penekanannya sebetulnya bukan kepada masyarakat tapi kepada komitmen peserta. Iya. Peserta pemilu itu maksudnya caleg sama capres. Iya. Karena kadang-kadang ada juga caleg ini di calon kepala daerah dikompor-kompori sama tim sesnya. Pak, ini jalan terakhir. Kalau kita nggak pakai hoax kita nggak menang. Aduh. Oh begitu. Oh ya udah. Makanya sebetulnya masyarakat ini korban dari peserta sebetulnya. Iya. Jadi sebetulnya ininya dulu ya, apa yang dikeluarkannya dulu yang harus bagus. Jadi orang kalau mau sharing juga akan sharing yang bagus-bagus juga gitu. Nah, daripada kita semakin lama semakin penasaran dengan apa yang akan diobrolin lagi mengenai kampanye lewat sosial media ini, maka jangan kemana-mana, istirahat dulu nih. Belum dibikinin minum si Kevin nih tadi. Ini air mentah loh. Kok diminum? Ini aja kagak diminum. Warung pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Warung pengkolan, banyakin foto tukar pikiran. Warung pengkolan, warung pengkolan, warung pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Warung pengkolan, banyakin foto tukar pikiran. Warung pengkolan, warung pengkolan. Ya, kembali lagi di Warung Pengkolan TVRI. Kita udah banyak ngobrol sama pelanggan-pelanggan kece-nya Teh Tika selain saya ya. Cerdas, lu kece banget, paling kece. Kece apa? Kece mete. Kita mau ngobrol, ada yang mau nanya banget sama Mbak Dinda. Iya betul. Mbak Dinda, Kakanda pengen bertanya. Sebenarnya kan gini, kalau kita kampanye yang masih kayak baliho-baliho itu udah ada yang ngawasin. Nah, di medsos ini siapa yang ngawasin? Seharusnya. Seharusnya. Kalau di konteks pemilu kita punya Bawaslu. Tapi kalau bicara medsos ya tadi seperti yang saya bilang medsos itu bukan sama dengan media konvensional. Jadi kerja-kerja sama yang kolaboratif itu penting. Oke lah kita punya ada pemerintah, ada Kominfo lah terutama karena mereka punya alatnya nih untuk mengais konten negatif. Lalu ada satuan kerja juga yang bekerja sama antara kementerian lembaga untuk mengurus itu. Ada Bawaslu tadi ya. Ya tapi peserta kayak dibilang Bang Hari itu juga harus tahu. Makanya penyelenggara pemilu harus mensosialisasikan aturan kampanye tadi. Jadi jangan ngaco-ngaco lagi nih, harus edukatif dan informatif. Dan harusnya sih ada sanksi ya. Rekomendasi di Indonesian Institute adalah misalnya Bawaslu, lo rajin-rajin umumin deh kalau ada yang melanggar caleg tuh. Atau capres timnya. Jadi itu jadi disinsentif untuk pemilih. Kan pemilihnya cerdas nih kayak Kevin bilang. Kalau ngelanggar oke, coret gitu ya. Lainnya jangan lupa melibatkan platform media sosialnya. Selain juga tentunya masyarakat sipil nih Teh Tika dan teman-teman gitu. Ya termasuk ya udah ada konten kreator, LSM, lembaga penelitian, media. Kenapa? Karena nggak mungkin ini kerja diserahkan semua ke negara. Negara aja ada keterbatasan. Di KPU juga misalnya gini, peraturan sekarang itu mengatakan paling enggak ada 20 akun per platform. Lo bayangin aja ngeceknya gimana. Kita belum itu baru akun yang didaftarin, tapi kan yang kayak laporan Bawaslu juga bilang kadang-kadang kalau aneh nih yang didaftarin kok nggak aktif. Ya yang aktif kan yang lain. Jadi kerja kolaboratif itu sangat penting termasuk dalam melakukan kerja-kerja untuk literasi digital. Gitu. Dan individu kita juga nih sendiri tahan-tahan nih jempol. Nanti kalau salah-salah lo kirim kena ITE mau nggak gitu kan? Ya kan nggak mau gitu. Dari komentar aja bisa tuh kena ya? Bisa gitu. Aku tuh jempol bisa ditahan mulut ya nggak bisa ditahan. Sama Teh. Sama aja ya. Nah
ngomongin soal pendengung alias buzzer kan kayaknya nama buzzernya itu sendiri baru makin ngehits itu ketika tahun politik ya. Nah sebetulnya buzzer itu Nggak apa-apa. boleh nggak sih? Boleh. Mungkin dari Buzzer itu kan mereka menyebarluaskan konten, ya kan? Kebaikan memang harus disebarkan. Yang nggak boleh itu fitnah, hoax, menghina suku, agama, ras dan golongan. udah ada sebetulnya ya. Buzzer itu boleh, peraturannya. maka ada istilahnya white buzzer, white Oke. hacker. Oh, Boleh, iya. maksudnya pekerjaan sebagai buzzer itu bukan pekerjaan yang nista. Dan jangan sampai misalnya temannya kerjanya buzzer terus kalian nggak mau nikah sama dia, jangan sampai. Buzzer itu pekerjaan yang mulia juga. Iya. Dia kan menyebarluaskan konten. Kan misalnya Teteh jual kopi. Terus ada orang yang bilang, "Mas, saya bisa menyebarluaskan ini, mendengungkan lebih luas." Nggak masalah gitu. Oke. Jangan Tapi- munafik lah, semua kandidat, semua capres itu Pasti punya pakai buzzer. buzzer, iya. Kalau ada yang ngomong kami tidak punya buzzer, saya pastikan bohong. Langsung ditegaskan ya di Iya. sini. Tapi kalau buat Kevin nih, buzzer itu menurut Kevin perlu ada regulasinya nggak sih? Perlu sih pastinya. Kalau misalnya saat ini kan batasannya cuma tadi dibilang sama Bang Hariko itu undang ITE itu kan. Cuma kan sekarang buzzer-buzzernya banyak kagak danta. Kagak danta tuh sebutannya Danta buzzer-buzzer. Dan tadi apa sih? Danta tuh kagak jelas. Oh kagak jelas. Kita bahasa itu. Iya. Kita itu mah ya kan. Kagak danta, Ege. Iya, kagak ege gitu kan. Banyak kagak danta buzzernya Iya. teh gitu kan. Nah itu sebenarnya perlu regulasi kayak apa-apanya batasan-batasan lebihnya kan kalau misalnya UU ITE kan sudah jelas batasan-batasannya kayak misalnya jangan mengujar sara, nggak boleh mengandung fitnah. Cuma kan buzzer-buzzer ini ada yang merugikan juga secara personal, mendiskreditkan suatu individu kayak gitu-gitu. Itu juga menurutku harus dibatasi dari platform juga gitu. Nggak cuma dari pemerintah tadi kan penyelenggara media sosial itu kan swasta kayak misalnya TikTok, Instagram. Mereka juga harus andil nih untuk mengkontrol karena sebenarnya kan mereka lebih canggih ya istilahnya gitu kan perusahaan-perusahaan besar. Mereka harusnya bisa meregulasi lebih dengan algoritma-algoritma yang ada. Problemnya yang ada sekarang tuh kalau misalnya kita nge-scroll TikTok, nge-scroll sosmed gitu kan. Itu kadang kalau kita ngeliat video yang buruk atau video yang istilahnya udah negatif, terus kita suka like, itu muncul-munculnya negatif Iya, juga. Jadi terlalu iya, betul. membabel gitu loh teh. Kayak istilahnya gimana ya? Kayak berkerubung gitu dah, Iya, susah jelasinnya bener-bener. saya mah Kak. Jadi buzzer yang data tuh ada, tapi yang danta juga Yang banyak. danta. Ege. Ini dari tadi kita aja yang nanya. Pasti nih mahasiswa Ini dari mahasiswa UPN nih veteran nih kritis pengen semua. nanya kan. Satu orang 20 pertanyaan. biasanya. Aduh. Acaranya capek besok. Ya kita Boleh, tanya boleh. coba. Siapa yang mau bertanya coba? Waalaikumsalam. Kurang Pramudia Pangestu. Aku mau nanya ke Mas Kevin sebagai content creator. Apa sih tanggapan Mas Kevin terhadap influencer yang juga ikut berkampanye politik di media sosial dan seberapa besar sih dampak mereka dalam kampanye politik tersebut? Terima kasih. Itu tuh influencer yang ikutan promoin Promoin caleg-caleg. caleg. Sebenarnya kalau menurutku nggak ada salahnya ya. Kalau misalnya influencer mau mempromokan caleg, mau capres, siapapun itu, menurutku selama sevisi sama mereka kayak Oke. gitu. Jangan cuma sekedar pragmatis dapat duitnya doang kayak gitu. Harus juga pilih. Dapat duit tuh. Iya, dapat duit dong. Harus itu. Ada juga influencer-influencer dikasih duit. Ada tuh, Cuma banyak parah juga orang. influencer yang nggak dibayar karena memang Iya, iya. dari hati mereka suka dengan Relawan capres ya. ini. Ikhlas. Jatuhnya benar-benar ikhlas, relawan yang Ikhlas. ikhlas kayak gitu. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuma problemnya influencer ini kadang mereka terlalu menggebu-gebu kali ya di sosmed, jadi kayak menyampaikannya kurang baik kayak gitu. Iya. Itu juga kan nggak ada yang ngajarinya, cara gimana delivery campaign yang Iya. baik, nggak ada penyuluhan-penyuluhan soal influencer ini kan soal hal itu. Nggak Jadi, ada SOP-nya nggak ada mungkin dari yang SOP-nya, ngasih nah itu, kerjaan ya. itu kagak ada SOP-nya, jadi kayak sebenarnya bagus aja peran influencer ini gitu. Selama yang dikasih tuh campaignnya bagus-bagus, kayak white campaign yang dibilang Bang Hariko tadi, yang dikasih tahu visi misinya, Iya. secara profil background checknya, kayak gitu. Jadi nggak ada masalah sih kalau buat aku. Dan influencer biasanya lebih berperan lebih besar nih teh di era media sosial sekarang. Iya. Karena generasi Z lebih banyak pantengin medsos dibanding mereka 6 jam sehari. Benar. Iya, 6 jam sehari pada nongkrong-nongkrong di luar kayak gitu. Makanya di tahun 2024 yang akan datang itu medsos jadi tempat battleground baru untuk para capres-capres dan para caleg kayak gitu. Iya. Gitu Iya. sih teh. Jadi yang penting itu dia promosiinnya tuh yang penting-penting kayak visi misinya ya. Iya, Jangan kayak jadi jelek-jelekin gitu-gitu. pasangan lain atau Betul. mungkin partai lain dan segala macamnya. Jadi Betul. pinter-pinternya yang berkreasi dan juga pinter-pinternya kita yang menjadi penonton lah istilahnya di sosial media. Nah mungkin itu akan akan cukup membuat masyarakat juga semakin paham Benar, ya tadi, dengan Kak. yang namanya
berkampanye di sosial media sah-sah saja selama itu tadi tidak menjelek-jelekan pihak lain gitu dan juga semuanya mengikuti koridor yang selama ini sesuai dengan UU ITE gitu. UU ITE bener deh? UU ITE. Atau UU ITE? Bukan UU IAA. Nah jangan kemana-mana karena kita nanti akan mendengarkan ya closing statement dari para narasumber kita pada hari ini. Tetap di Warung Pengkolan. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Warung Pengkolan. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Warung Pengkolan. terima kasih masih bersama di Warung Pengkolan TVRI. Udah sampai di akhir segmen nih, kita mesti tanya sama para narasumber kita. Jadi ini pertanyaan terakhir. Apakah kampanye sosial media melalui sosial media itu efektif atau tidak? Silahkan. Aku duluan kali yang jawab. Ya. Jelas efektif, apalagi buat generasi Z. Iya. Karena di era sekarang gampang banget banyak pemuda-pemuda ini kayak swing voters gitu loh, Iya, gampang betul. berubah-berubah. Karena mereka kan kritis juga, jadi benar-benar harus ngecek terus. Jadi kalau misalnya campaign di sosial medianya sukses, itu pasti efektif dan efisien banget, ngena ke hati Gen Z kayak gitu. Iya, tapi berarti kampanyenya harus sukses ya. Harus sukses. Harus sukses dan harus mengena. Efektif pasti efektif, apalagi kalau engagementnya gede. Nah, gitu. itu dia. Kalau misalnya kampanye di medsos tapi viewsnya 200-300 juga nggak Iya, efektif juga. benar. Iya. Dari Bang Hari. Ya tergantung ya efektif atau tidak efektif. Jadi kalau rumus kampanye itu sederhana. Makin kecil wilayah kampanyenya, itu lebih baik silaturahmi darat. Kalau itu pemilihan kepala desa atau caleg yang misalnya beberapa kecamatan. Iya. Tapi kalau wilayahnya luas, baru dia efektif. Misalnya kita pemilihan ketua OSIS. Terus kita main medsos, terus nggak pernah ketemu sama teman-teman di situ. Itu nggak efektif, malah dianggap orang ini nggak ngerti gitu loh. Jadi tergantung luas wilayah Cakupannya. pemilihan. Harus imbang juga. Harus imbang. Kalau nasional tentu dia makin udara. Iya. Iya. Oke. Dari Mbak Adinda. Saya mengamini yang sudah dikatakan oleh Kevin dan Bang Hari, tapi yang memang menambahkan kampanye di media sosial itu bukan satu-satunya. Kita perlu ingat ada saudara-saudara kita juga yang tidak selalu menggunakan betul. internet, tidak ada akses dan gadget. Lalu ya doronglah kampanye itu yang melibatkan anak muda. Jadi kontennya tuh juga catchy. Kalau kontennya tetap kayak zaman dulu sih juga akhirnya nggak jadi laku. Lainnya ya itu didorong dengan konten-konten yang produktif, yang positif, sehingga dia jadi informatif dan edukatif. Bangsa ini sangat butuh itu untuk 2024 dan selanjutnya. Makanya literasi sangat penting lewat kerja-kerja yang kolaboratif. Jadi jangan mau kena politik identitas, politik uang, tanya visi, misi, dan programnya. Itu dia. Mantap. Dan sekarang kita dengar closing statement dari Abang Warung. Dia dari tadi udah kasihan gak ada yang beli. Apa? Mampir katanya aja, gitu. aja. Jadi kesimpulannya gimana nih? Dari Ate nih. Ya sebenarnya kita tuh nggak bisa menghindari karena kan zaman sosmed kan. Jadi Iya, nggak bisa betul. menghindari adanya kampanye politik. Suka nggak suka pasti kelihatan tuh. Scroll apapun pasti kelihatan. Yang bisa kita lakuin adalah memilah dan memilih yang baik dan benar. Dan tujuannya nih intinya tuh kita ya harus lebih membuka wawasan dan pemikiran kita sebagai pemilih nantinya. Dan jangan malu gitu dan jangan tahu kita untuk cari-cari tahu lewat sosial media apa saja yang dikampanyekan oleh oleh orang-orang yang memang akan berlaga gitu ya, baik itu untuk legislatif atau mungkin untuk presiden dan segala macamnya. Agar apa? Agar
kita tidak salah pilih karena bagaimanapun masa depan bangsa itu ditentukan oleh pilihan kita gitu. Terima kasih juga buat para tamu-tamu kita hari ini ya. Tadi ada Kak Ninda, Bang Ariko dan juga Bang Kevin. Iya, mahasiswa dan mahasiswi Terima dari kasih. UPN juga. Debbie, Jessica, Albert, Audi lu paling hafal kan. ada Kunto Aji Muda. Kita semuanya. Pokoknya didoain mudah-mudahan cepet lulus, kuliahnya lancar, Amin. tugas dikerjain jangan kayak Ate ya. Pokoknya mah didoain sehat dan bahagia selama. Jangan lupa nanti dipakai hak pilihnya gitu. Kita ketemu lagi di Warung Pengkolan episode selanjutnya. Betul. Saya Ate. Dan saya Tika Priata Kusuma pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode Warung Pengkolan berikutnya. Dadah. Saat larut dalam sedih, tak berhenti putari bumi. Saat gentar hela nafas, tak berhenti cepatkan laju masa. Hentikan tangismu, berbinar matamu, waktumu sangat terbatas. Hentikan tangismu, hargai nafasmu, waktumu sangat terbatas. Hentikan tangismu, berbinar matamu, waktumu sangat terbatas. Hentikan tangismu, hargai nafasmu, waktumu sangat terbatas. Waktu